juga. Dari ya? Makan ini banyak, cukup satu kenyang katanya. Asam. Minum biasa sih, minum putih.
meraih ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, pengampunannya Allah, sehingga dosa-dosa kita diterima dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Kenapa yang disampaikan pertama kali adalah ikhlasun niyah? Karena setiap kegiatan, setiap apapun perkara yang kita kerjakan pasti diawali dengan niat. Ikhlasun niyah menjadi kunci untuk kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairu min amali. Yang sendiri, ada yang sendiri? Maksudnya bukan sendiri ya. Kalau sendiri nggak bawa pasangan itu beda. Berangkat tidak ada yang sendiri, kita dalam satu rombongan apa Bu? Inayah. Di dalam satu rombongan itu pasti Allah akan selipkan satu pemimpin yang mana akan memimpin kita, membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika Allah selipkan di dalam rombongan pasti ada pemimpin yang memimpin kita untuk menuju ridhonya Allah. Apapun yang diperintahkan harus kita taat dan patuhi. Insya Allah kita mengikutinya, insya Allah jalan kita akan indah dan bagus, dan juga diridhoi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ pula pesan yang kedua adalah ketika kita datang ke kota Mekah dan kota Madinah, tidak ada yang datang sendiri, melainkan bergelombor dalam satu kelompok yang sahabat Nabi, bahkan satunya sering digunakan oleh istrinya Nabi. Tempat yang pertama, di belakang mihrab Nabi ada tiang Bu yang sangat kita inginkan datang ke sana, berdoa di sana, yang dikenal dengan nama tiang undian, atau bisa dikenal dengan nama tiang Sayyidatuna Aisyah. Kenapa dinamakan tiang undian atau tiang Sayyidatuna Aisyah? Pada zamannya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kalau seandainya kalian tahu keutamaan sholat di tempat yang saya sebut ini, maka kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, kecuali kalian mau mengundi siapa besok yang akan sholat di sini. Besoknya lagi siapa? Besoknya lagi siapa? Kalian tidak akan pernah mau meninggalkan kecuali ada undian sampai nanti gantian. Karena saking afdolnya tempat sholatnya. Maka pada waktu itu semua para sahabat bertanya. Ketika bertanya-tanya Rasulullah tidak menjawabnya. Maka pada waktu itu mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah menjelaskan bahwa ada tiang undian yang sangat dianjurkan untuk datang ke sana. Di mana tempatnya? Sayyidatuna Aisyah pada waktu itu hanya tersenyum. Dan ketika melihat pada waktu itu para sahabat bingung. Dan mereka masih mengira-ngirakan, ternyata Sayyidatuna Aisyah sering sholat di tempat itu, tidak pernah meninggalkan tempat itu. Dan bahkan Zubair
Ya, sepupunya Sayyidatuna Aisyah sering sholat di situ juga. Akhirnya para sahabat mengatakan, waktu Rasulullah menyampaikan, berarti inilah tempatnya yang sering digunakan oleh Sayyidatuna Aisyah, yang dikatakan dengan tiang undian. Maka dari itu dinamakan dengan tiang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyidatuna Aisyah, dinamakan tiang Sayyidatuna Aisyah. Dan dinamakan dengan tiang undian karena memang pahalanya sangat besar, bahkan orang tidak akan meninggalkan kecuali diundi. Caranya apa? Kalau datang ke tiang Sayyidatuna Aisyah, datanglah ke sana. Dengan Bani Quraisy ini masih ada ikatan keluarga. Datanglah ke sana, dikasih sajian, dikasih tempat duduk, anak-anak perempuan semua pada nangis. Akhirnya Abu Lubabah merasa prihatin. Ketika pada waktu itu bertanyalah orang Bani Quraisy, ya Abu Lubabah, kamu kan masih saudara saya, masih ada ikatan darah. Maka dari itu saya mau bertanya. Katanya Bani Quraisy, yang mana belum masuk Islam, yang sering berkhianat. Maka pada waktu itu bertanya kepada tiang hajat tadi. Kalau di tiang hajat Sayyidah Aisyah sholat sunnah hajat, kalau di tiang taubah sholat sunnah taubat. Mudah-mudahan taubat kita seperti Abu Lubabah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ lagi ada yang berhimpitan dengan tiang yang mana dengan mihrab Nabi yang dikenal dengan nama tiang mukhallaqah. Tiang mukhallaqah ini Bu, bukan tiang aslinya. Dulu adalah pelapa kurma. Tahu pelapa kurma Bu? Iya. Pohon kurma, pelapa kurma ini pohon kurma yang sering digunakan Nabi. Nabi dulu ketika sudah melaksanakan sholat, Nabi berdiri menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat kepada para sahabat-sahabatnya, menyampaikan tentang Islam, selalu memegang pelapa kurma. Pada waktu jamaah yang banyak, semakin banyak orang masuk Islam, ternyata Rasulullah tidak kelihatan. Akhirnya berunding, bagaimana kalau seandainya membuat mimbar? Ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya buatlah mimbar agar bisa kelihatan semuanya, tapi kasihlah 3 pijakan. Akhirnya dikasih 3 pijakan tuh, 1, 2, 3, sampai sekarang tetap di 3. Ketika dibuat 3 pijakan, Rasulullah selesai sholat ternyata langsung naik ke mimbar. Tanpa sengaja Rasulullah lupa tidak memegang kelapa kurma. Akhirnya Bu, ketika Rasulullah naik ke mimbarnya, di situ ada tangisan, menjerit Bu, teriakan langsung kayak orang bayi nangis. Kalau sudah teriakan semuanya, pada sahabat para bingung. Ada yang lihat kiri kanan, kok nggak ada yang nangis. Ke belakang nggak ada, di depan malah Rasulullah nggak ada. Semua orang pada bingung, siapa yang nangis ketika Rasulullah berkhutbah? Yang tahu hanya Rasulullah. Yang nangis siapa? Yang nangis pelapa kurma. Pelapa kurma Bu, tahu keras nggak? Keras nggak pelapa kurma? Nah, kita nanti akan ke kebun kurma. Kita bisa lihat macam-macam kurma. Monggo yang pengen beli untuk kerabat-kerabatnya dipersilahkan. Ya, insya Allah. Niatkan untuk kerabat yang kita cintai agar mereka menjadi senang. Untuk tetangga-tetangga kita atau untuk orang jauh, kalau seandainya kopernya sudah full, mending beli di Indonesia. Mesen tinggal dianterin ke rumah, insya Allah aman. Tidak memakan berat dari kopernya kita. Para jemaah habibakumullah, bentar lagi kita akan sampai di hotel kita. Namanya hotel kita adalah Hotel Odes. O-D-S-T. Ya, namanya apa? Odes. Nah, hotelnya di Madinah tidak ada yang jauh. Semua dekat. Tapi sedekat-dekatnya hotel dan seenak-enaknya hotel dan empuknya kasur kita, jangan jadikan menetap yang lama. Nanti keenakan tidur, jadi lupa untuk beribadah. Untuk menuju ke Masjidil Haram, pintunya ada di pintu 328. 32. Pokoknya yang selain nomor itu jangan diingat. Ingatnya pintu 328. Berapa? 328. Ini hotelnya Bu ya. Ini hotel kita, namanya Hotel Odes. Nah, ini. Nah, nanti ya Ibu Bapak, insya Allah lantai kita di lantai 8 semua. Cuma ada 2 kamar yang beda lantai. Ya.
yang double kalau nggak salah, ada yang beda lantai. Sisanya banyak kan lantai 8. Jadi koper ditaruh di lantai 8. Dan setelah ini kurang lebihnya jam berapa ini? Jam 16.46 ya. Jadi jam 17 saya tunggu di lobi hotel. Kita akan sholat menuju ke Masjid Nabawi bersama-sama, sholat jamaah takhirnya yang tadi belum sholat. Jadi kalau nggak sempat, nggak apa-apa, nanti kopernya diambil nanti aja. Ambil wudu, bagian kunci, ngambil wudu, balik ke lobi, dan setelah itu kita sholat bersama-sama. Sekaligus nanti kalau sempat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sekali. Saya sholat maghrib langsung dengan kembali ke hotel. Alhamdulillah kita hotelnya persis di depan masjid. So is Raja here get here flight for it? Probably morning. Saya sholat maghrib kembali lagi ke hotel. Alhamdulillah kita hotelnya berada tepat di depan pintu masjid. Dan hotelnya ada Odes Al-Madinah. Kembali ke hotel selesai sholat maghrib.